Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dengan materi bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai pertemuan kita kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu di dalam hati. Oke, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai? Apa kabar kalian, anak-anakku, seluruh siswa-siswi SMK Pertiwi, khususnya kelas 12. Hari ini kita akan membahas tentang materi yang memang tidak asing ya, tidak asing kalian dengar. Materi ini kita akan membahas tentang surat lamaran kerja ya, yang mungkin kalian udah sering dengar bahasa ini, surat lamaran kerja. Nah, dari surat lamaran kerja ini materinya kompetensi dasar itu adalah mengenal unsur-unsur dan pengertian ciri-ciri surat lamaran kerja. Tapi hal pertama yang akan saya bahas di sini adalah tentang unsur-unsur terlebih dahulu. Unsur-unsur surat lamaran kerja. Nah, langsung aja ke materi. Ya, materi ini akan sangat berguna untuk kalian setelah nanti. Karena setelah kelas 12 ini kalian akan lulus lalu akan mencoba melamar pekerjaan. Nah, disinilah ilmunya untuk membuat surat lamaran kerja, karena banyak poin-poin yang mesti kita pelajari. Yang pertama, surat lamaran kerja ini terbagi menjadi 7 unsur. Oke, menjadi 7 unsur. Apa aja unsur-unsurnya? Yang pertama adalah tanggal, hal atau perihal, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, dan nama atau identitas. Nah, akan saya jabarkan masing-masingnya. Yang pertama akan kita bahas adalah tentang tanggal. Apa sih tanggal itu? Nah, tanggal ini karena kita akan membuat surat lamaran kerja, itu udah jelas ada tanggal di mana kita membuat surat lamaran kerja tersebut. Nah, biasanya atau idealnya tanggal itu ada di sebelah kiri atau sebelah kanan ya, sebelah kanan kita. Paling atas sebelah kanan. Tanggal itu diawali oleh nama daerah. Misalkan alamat kita Subang 7 Juli 2020. Nah, tetap harus menggunakan untuk penulisannya, tetap harus menggunakan ejaan yang benar atau EYD. Ejaan yang disempurnakan. Seperti apa? Berawal menggunakan huruf kapital. Kenapa? Karena menuliskan nama kota. Subang S-nya besar. Koma, spasi, tanggal, bulan, lalu tahun. Nah, itu untuk tanggal. Nah, selanjutnya kita lanjut ke hal, ya. Hal ataupun perihal. Apa sih perihal atau hal ataupun perihal? Hal di sini adalah judul lamaran, ya. Perihalnya apa? Ya, jelas itu surat lamaran kerja, gitu. Surat lamaran kerja tetap harus menggunakan EYD, ejaan yang disempurnakan, berawal dengan menggunakan huruf kapital. Itu, ya, itu untuk hal. Dan selanjutnya, yang ketiga, alamat. Apa sih alamat itu? Nah, ialah pihak yang akan dituju surat lamaran kerja. Contoh misalkan, yang terhormat HRD. Di sini saya menyebutkan sebuah nama perusahaan yang khususnya ada di daerah Subang. Yang terhormat HRD, ya. Yang terhormat HRD PT Surya Kosmetik, ya. Dan lampirkan juga alamatnya, gitu. Tujuan ya. Tujuan perusahaan yang akan kita tuju. Nah, itu kalian harus tahu ya, di mana perusahaan itu berada. Tuh, contoh kalau di sini Jalan Ahmad Yani nomor 20 Sukamandi, Subang. Nah, itu untuk alamat. Lanjut ya. Lanjut ke yang keempat, yaitu salam pembuka. Nah, salam pembuka ini berisi isi dari surat lamaran kerja yang akan kita tulis. Contoh misalkan kita mengawalinya, biasanya kalau kita mengawali surat itu yang biasa sering kalian tulis yaitu surat izin ya. Misalkan kalian gak masuk sekolah nih gitu, kalian pasti bikin surat izin. Pasti diawali oleh Assalamualaikum. Nah, karena sekarang kita berbicara tentang umum, jadi
kita ganti salam tersebut dengan menggunakan dengan hormat. Oke, dengan hormat dan diakhiri oleh koma. Tanda koma. Itu dengan hormat, koma, garis baru. Jadi jangan ada tulisan lagi sebelah sananya. Nanti akan ada contohnya di akhir slide yang akan saya gambarkan di sini. Oke. Nah, selanjutnya ini adalah isi surat. Oke. Isi surat ini terbagi menjadi 3. Kenapa menjadi 3? Karena isi surat ini lumayan cukup cukup panjang ya. Isi surat yang pertama adalah pembuka. Oke. Pembuka. Apa sih Pak pembuka itu? Sumber informasi ataupun posisi yang dituju. Oke. Sumber informasi. Contoh misalkan kalian mendapatkan informasi ini dari media sosial. Jadi di situ tuliskan gitu. Berdasarkan informasi yang dipajang ataupun informasi yang tertera di sosial media misalkan Facebook dan sebagainya gitu. Kalian bisa mencantumkannya gitu. Nanti ada pun contohnya yang saya lampirkan di slide yang terakhir gitu. Nah, itu untuk pembuka. Dan selanjutnya masuk ke isi surat. Nah, di dalam isi ada isi gitu, ya kan? Gitu. Jadi di dalam isi ada isi. Nah, isi surat, cantumkan identitas ya. Nggak mungkin kan kalau kita bikin surat lamaran kerja tanpa kita menuliskan identitas diri kita sendiri gitu. Identitas ataupun biodata, ya. Jika kalian sudah pernah bekerja, berarti lampirkan juga pengalaman kerja. Biasanya suka di lampirannya itu ada paklarin, gitu. Nah, selanjutnya ini adalah penutup. Tuh. Penutup di sini seperti atas perhatian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Gitu. Oke. Kalian rangkailah kata-katanya secukup mungkin. Kata-katanya tidak terlalu mengembang terlalu jauh, jadi tidak ada pemborosan kata. Nah, selanjutnya ini adalah salam penutup. Ya. Salam penutup ini karena kita berbicara tentang umum gitu. Jadi dengan hormat ataupun hormat saya gitu. Ini ada di paling bawah banget di atas tanda tangan kalian gitu. Ya kan? Dengan hormat. Gitu. Atau hormat saya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah nama atau identitas gitu. Ya, ini harus lengkap. Karena di bawah hormat saya itu ada nama kalian, nama lengkap kalian, di atas nama lengkap kalian ada tanda tangan diri kalian sendiri. Nah, itu ya, ketujuh-tujuhnya sudah saya bahas untuk unsur surat lamaran kerja. Dan selanjutnya setelah kita mempelajari beberapa materi yang kita bahas barusan, saya yakin kalian mengerti. Tinggal kalian cek nanti ada contoh slide yang saya lampirkan di sini. Contoh slide yang paling terakhir itu adalah contoh surat lamaran kerja. Nah, silahkan kalian coba membuat surat lamaran kerja, ya, sesuai dengan unsur-unsur yang sudah saya sampaikan. Coba buat unsur-unsur yang sudah saya sampaikan tadi. Gitu. Coba buat surat lamaran kerja sesuai dengan unsur-unsur yang tadi saya sampaikan. Gitu. Nah, setelah itu nanti kalian bisa kirimkan ke Google Classroom ataupun aplikasi yang nanti akan dijabarkan oleh masing-masing wali kelas ataupun guru mata pelajaran masing-masing. Gitu. Di pertemuan ataupun di grup WhatsApp dan sebagainya. Gitu. Coba buat yang seperti itu. Dan selanjutnya setelah ini kita akan terus membahas tentang surat lamaran kerja. Entah itu 1 kali pertemuan, 2 kali, 3 kali pertemuan, entah. Tapi yang jelas nanti saya akan menjabarkan lagi di pertemuan selanjutnya tentang surat lamaran kerja. Gitu, ya. Materinya nanti akan saya sampaikan. Gitu. Nah, tetap sekalipun kita masih berjumpa tidak bertatap muka, tapi akan saya sampaikan. Jaga kesehatan kalian, cuci tangan dengan sabun, dan jangan lupa menggunakan masker kemanapun, dimanapun kalian berangkat ataupun ke tempat kerumunan yang banyak, silahkan menggunakan masker dan biasakan hidup dengan gaya new normal. Gitu. Mungkin itu aja yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dan saya tunggu tugas kalian di aplikasi yang nanti akan disampaikan. Itu aja. Saya akhiri dengan kata salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.